Ada 9 macam huruf kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah merupakan jalan yang harus ditempuh oleh setiap muslim di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara tahapan sebagai berikut. Pertama, seorang muslim harus bisa berakhlak dengan huruf waw, yaitu wahdatu wujudillah fi qulubi, mengesahkan Allah di dalam hatinya. Bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya, atau yang kita kenal di dalam bahasa Jawa dengan istilah manunggaling kaula Gusti. Kedua, harus bisa berakhlak dengan huruf sin, yaitu sunnatu Muhammadur Rasulullah, mencontoh langkah-langkah Nabi Muhammad sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya di dalam menyimpulkan wahyu yang dibawa olehnya. Ketiga, harus bisa berakhlak dengan huruf ra, yaitu roji'un ilallah, kembali kepada Allah, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah. Keempat, harus bisa berakhlak dengan huruf dal, yaitu damut ta'ati, taat secara intensif, baik taat secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima, harus bisa berakhlak dengan huruf ha, yaitu hibdul a'dali anil ma'syiyati, menjaga orangan tubuh supaya tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Keenam, harus bisa berakhlak dengan huruf mim, yaitu muhittum bil ilmi dhahiri wa muhittum bil ilmil batini, menguasai ilmu lahir dan ilmu batin, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ketujuh, harus bisa berakhlak dengan huruf ha, yaitu khudu'ul khusu'i bil hawasil khamsi, menempatkan khusyuk di dalam panca indera, baik indera raga, jiwa maupun nyawa. Kedelapan, harus bisa berakhlak dengan huruf alif, yaitu ittihadut taqwa bil jihati, menyatukan takwa dengan arah atau ahli takwa dimanapun berada. Dan yang kesembilan, harus bisa berakhlak dengan huruf lam, yaitu lubbul ikhlasi, inti ikhlas, bersih raga, jiwa dan nyawa dalam setiap amalnya. Jadi ketika kita melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita perhatikan dari huruf per huruf, dari waw, sin, roh, dal, ha, masing-masing satu huruf, sedangkan mim ada 2, ha ada 3, alif ada 6, dan lam ada 8. Jumlahnya 24 huruf. Dari 24 huruf itu ialah menuntut kepada orang Islam dalam masa 24 jam supaya bisa menutup lubang 9, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, mulut, kemaluan dan anus. Artinya tidak maksiat kepada Allah, yang dalam maksud harus betul-betul khusyuk di dalam menjalankan ibadah kepadanya, hingga pada akhirnya tidak ada yang dituju kecuali Allah Zat yang Maha Esa. Dan inilah yang dinamakan ngaji menurut falsafah Jawa, bolongan songo dadi siji supaya oleh aji saking Allah Zat Maha Siji. Maksudnya lubang 9 jadi 1, yakni ditutup rapat-rapat sehingga tidak maksiat kepada Allah, supaya mendapat kelebihan dari Zat yang Maha Esa. Jadi ringkasnya, huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada 9 itu adalah menuntut kepada 2 masalah yang ada di dalam tujuan ngaji, yaitu bisa menutup lubang 9 sehingga tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya, bisa mengamalkan ilmu yang dihasilkan dari ngaji tersebut. Artinya bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlah kalimatnya ada 7, yaitu lafaz la, lafaz ilaha, lafaz illa, lafaz Allahu, lafaz Muhammadu,
lafal rasulu, lafal Allahi. 7 kata ini menunjukkan bahwa orang Islam adalah diperintahkan sujud kepada Allah melalui 7 tulang seperti keterangan hadis berikut. Aku diperintahkan sujud menggunakan 7 tulang, yaitu jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung tapak kaki. Aku tidak mau mensujuti kain dan rambut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya 7 kata di dalam kalimat thayyibah itu menuntut pada solat yang benar. Artinya barang siapa ingin mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan yang senantiasa meningkat dari Allah melalui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia harus mengerjakan salat 5 waktu yang sesuai dengan ajaran syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah huruf kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah 24 huruf. Ini menunjukkan bahwa yang sehari semalam adalah 24 jam. Artinya siapa saja yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, ia dituntut untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya mengerjakan salat 5 waktu, tetapi diperintahkan pula memperbanyak zikir kepadanya dengan zikir jahar atau zikir khafi, supaya selamat dunia akhiratnya lantaran selalu memperbarui imannya melalui cara senantiasa zikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, perbaharuilah iman kamu, yakni perbanyaklah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia berkata, malam dan siang jumlah waktunya ada 24 jam. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya ada 24. Barang siapa benar-benar bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap satu huruf bisa melebur dosa dalam masa 1 jam, sehingga satu dosa pun tidak akan tetap membahayakan kepada orang tersebut. Itu pun jika dia betul-betul mampu mengucapkannya setiap hari cukup 1 kali. Lihat kitab Kifayatul Atqiyah halaman 109. Maksudnya, jika orang muslim sudah bisa menggunakan akhlak kalimat tersebut, maka setiap satu huruf dari 24 huruf itu bisa melebur dosa dalam masa 1 jam dengan izin Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan akhlak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap hari, siang dan malam, supaya 24 huruf tersebut menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita di dalam masa 24 jam, yaitu waktu sehari semalam yang jumlah waktunya 24 jam. Wallahu a'lam bishawab.